Pada kali ini saya akan menjelaskan 5 alat. Yang pertama itu ada DC power, yang kedua itu ada multimeter digital, multimeter analog, osiloskop, dan function generator. Nah, ini merupakan DC power supply. Kita nyalakan dulu. Nah, ini yang pertama ada namanya display. Display ini untuk melihat layar yang dimana dapat melihat tegangan atau arus yang kita inputkan. Lalu di sini terdapat 3 channel 1, 2, dan 3. Dan channel ini dapat diaktifkan melalui ini, tombol on off ini. Lalu ini ada tombol untuk menginputkan arus dan juga tegangan. Misalnya contoh kita inputkan 1 volt. Lalu kita nyalakan pada channel 1. Nah, sudah nyala. Untuk mengganti ke channel 2 kita klik ini, lalu kita masukkan lagi misal 1 volt, lalu kita nyalakan. Ini udah channel 2, ini channel 1. Lalu ini ada beberapa tombol lagi seperti display. Display ini untuk mengganti seperti tampilan layar. Lalu ada store, ini storage untuk penyimpanan. Lalu utility, lalu ada timer dan help. Cara penggunaan help itu yang pertama kita pencet help, lalu kita pencet tombol yang pengen kita tahu fungsinya apa. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama OVP. OVP itu kesingkatan dari Over Voltage Protection, yang dimana ini dapat mengatur limit dari si tegangannya tersebut. Kita klik OVP. Nah, di sini kita dapat mengubahnya melalui sini, misalnya dan jadi 10 volt. Nah, sini sudah terganti. Lalu kita coba untuk memasukkan tegangan. Kan tadi kita limitnya udah 10 volt ya. Nah, kita coba untuk memasukkan nilai di atas limit tadi. Tadi kan limitnya 10, coba kita masukin 13 volt. Nah, ini ada peringatan kalau over voltage protection. Lalu pada DC power supply ini juga bisa ditampilkan pada mode analog seperti ini. Tapi ini lebih susah membacanya daripada yang tadi ya. Lalu kita kembalikan. Lalu cara mengkalibrasi DC power ini, kita klik utility. Lalu kita pencet tes kalau alatnya sudah terkalibrasi. Ini adalah multimeter digital. Di multimeter ini dapat mengukur tegangan, hambatan, frekuensi, dan arus. Lalu kita nyalakan. Nah, yang pertama ini untuk mengukur tegangan, dan ini pada mode DC. Dan pada multimeter ini bisa untuk mengukur AC, caranya dipencet select. Nah, tandanya udah berubah jadi AC. Lalu selanjutnya ini untuk mengukur hambatan. Pada mode ini juga terdapat 3 mode lainnya seperti dioda, suara. Suara ini berfungsi untuk mengkalibrasi rangkaian apakah berjalan atau tidak. Caranya yaitu dan yang terakhir itu kapasitor. Lalu pada mode hertz itu untuk mengukur frekuensi, dan untuk mengubah ke persentase ini diklik sampai menjadi persen. Dan untuk pengukuran yang terakhir yaitu arus. Cara mengkalibrasi pada multimeter yaitu probe positif dan negatif itu disatukan. Dan yang terakhir, tombol hold digunakan untuk menahan arus yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya ini ada multimeter analog. Cara penggunanya yaitu yang pertama kita kalibrasi dulu alatnya sebelum digunakan. Seperti biasa, probe positif dan negatifnya kita satuin. Oh ya, ini pada mode hambatan ya, pada 100 kali. Nah, ini kelihatan kan belum 0. Nah, cara untuk mengkalibrasinya kita harus sampai 0. Caranya itu kita putar di sini. Dengan kondisi ini masih terhubung. Nah, sini udah 0 berarti sudah terkalibrasi. Nah, untuk yang tegangan itu juga bisa. Tegangan
Tapi harus menggunakan ini, harus memakai obeng untuk memutarnya. Nah, pada multimeter analog ini dapat mengukur tegangan AC, tegangan DC, arus, dan hambatan. Lalu kita coba untuk mengukur hambatan. Ini pada mode kali 1000. Pada multimeter menunjukkan angka 1 dan ini pada mode 1000, jadi hasilnya 1 kali 1000, berarti resistor yang ini nilainya 1 kilo ohm. Nah, ini merupakan function generator yang dimana ini sumber arus pada AC, yang dimana ini terdapat 4 inputan. Seperti yang pertama ada frekuensi itu fungsinya untuk seberapa rapat gelombangnya. Lalu ada amplitudo untuk menentukan seberapa tinggi gelombang yang diinginkan. Lalu ada offset itu sebagai pembatas, dan fase yang artinya pergeseran gelombang. Lalu pada function generator ini juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada menu. Nah, pada menu ini terdapat beberapa macam bentuk gelombang yang dapat dihasilkan. Modulation, sweep, burst, dan advance. Lalu ini menu home untuk kembali ke semula. Lalu ini lock untuk mengunci si layar, karena layar ini merupakan sensitif, jadi untuk supaya dia tidak kepencet atau terklik itu dipencet lock. Ini dalam keadaan lock, lalu kita pencet lagi untuk membukanya. Lalu ini ada utility, ini untuk settingan dari si function generatornya. Lalu ini ada storage, yang dimana ini dapat untuk menyimpan data. Lalu ini help, adalah contoh penggunaan help tadi. Help secara garis besar sama yang DC power. Lalu kita mau home. Nah, ini fungsinya. Lalu tombol ini berfungsi sebagai untuk memindahkan channel. Tuh, kalau misalnya layar tidak bisa digunakan. Lalu ini merupakan inputan, dan ini tombol ini untuk menyalakan si inputannya tersebut, untuk mengeluarkan si arusnya. Lalu untuk mengkalibrasi dari si function generator ini, kita pencet utility, kita klik sistem, dan alat ini sudah terkalibrasi. Alat selanjutnya yaitu oscilloscope. Nah, ini adalah tampilan awal dari oscilloscope, yang dimana fungsi dari oscilloscope itu untuk melihat gelombang sinyal yang dikeluarkan oleh sinyal AC. Channel satunya kita masukin probe. Nah, ini adalah sinyal yang keluar. Kita auto dulu. Nah, fungsi dari tombol-tombol ini yang pertama auto, yang pertama itu untuk auto set seperti tadi. Run atau stop itu berarti menjalankan atau berhenti. Lalu ada single. Lalu ini measure. Measure ini berfungsi untuk melihat data-data seperti VPP, amplitudo, dan yang lainnya. Lalu pada oscilloscope ini terdapat shortcut untuk melihat seperti frekuensi, period. Itu tuh dari sini seperti period. Ini keluar nih, ada period. Ini frekuensi. Ini ada phase. Lalu acquire, ini dapat diganti jadi beberapa mode. Ada storage, ini untuk penyimpanan yang dapat disimpan di oscilloscope. Lalu kursor, nah kursor ini seperti ngatur titik tengah ya gitu. Kita matikan dulu. Lalu ada display, ini untuk pengaturan pada gelombangnya. Lalu utility, pada menu ini dapat bisa nge-record, bisa ngeliat sistemnya. Nah, di sini cara untuk mengkalibrasi, pencet utility, terus self cal. Nah, kalau mau pencet ini, pencet start ya.
di sini. Lalu kita exit. Lalu tombol-tombol ini untuk matematika, tapi ini jarang digunakan. Lalu ini juga beberapa dapat diatur beberapa mode. Nah, ini ada scale. Ini untuk menentukan tinggi atau rendahnya gelombang, dan ini untuk kerapatannya. Nah, lalu tombol ini digunakan untuk menyimpan data yang ada pada osiloskop ke komputer atau laptop. Lalu pada help ini sama seperti alat sebelumnya, kita pencet terus kita lihat yang mau kita ketahui yang mana gitu. Nah, ini kemudian kita jelasin cara pengaplikasian dari AC ke osiloskop. Seperti tadi yang udah jelaskan, langsung aja kita sambung kabel portnya ke channel 1. Nah, sekarang kita set frekuensinya, kita coba pakai 2 kHz. Nah, ini gelombang yang dihasilkan. Lalu amplitudo misalnya 6 VPP. Nah, kelihatan gelombang yang makin tinggi. Lalu offset tadi batas kita coba 1. Dan yang terakhir fasa kita ganti 90. Ada beberapa bentuk gelombang seperti sinus, kotak, atau segitiga. Ini kita dapat menggantinya seperti gelombang kotak. Tuh, langsung berubah. Lalu segitiga. Lalu kita coba ganti ke noise. Nah, ini adalah tips and trick untuk penggunaan alat yang baik dan benar. Yang pertama, kabel ini kita colok dulu ke sumber listrik. Nah, habis itu baru tombolnya kita nyalakan. Ketika sudah selesai menggunakan, mematikan. Ketika sudah mati, lanjut. Dan jangan lupa untuk dirapikan. Aku Alvin Mafratur Ahmad dari kelas TEFL 802 dengan NIM 10104240057 dengan kode calon asisten 2609. Nah, gimana nih, udah paham belum? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.